Three, two, one. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Afif, Sarjana Pendidikan, nomor ujian 2015-03-008-267. Pada hari ini akan melaksanakan ujian kinerja PPG dalam jabatan tahun 2022 Universitas Muhammadiyah Surakarta, bertempat di sekolah kami yaitu SD Negeri 1 Muntang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anakku semuanya? Alhamdulillah, sampai sekolah luar biasa tetap semangat. Mana suaramu? Ini suaraku, Mana semangatmu? ini semangatku. Tetap semangat. Terima kasih. Sebelum pembelajaran dimulai, kita awali dulu dengan berdoa. Silakan ketua kelas memimpin doa. Tiap hormat selamat pagi dan mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan pagi hari ini kita masih diberikan kenikmatan, kelancaran dan kesempatan sehingga kita semua, Pak Guru dan kalian bisa melakukan aktivitas tanpa suatu halangan apapun. Baik, yang tadi pagi sholat subuh, untuk yang beragama Islam, sholat subuh semua ya. Untuk yang beragama Protestan, sholat sembahyang. Ya, oke, terima kasih. Tadi pagi kalian bangun, tidur, beribadah, terus membantu orang tua. Coba membantu orang tuanya dengan apa, Mbak Marta? Membersihkan tempat tidur. Ini sih Mbak, mencuci piring, menyapu, ya, tempat tidur. Oke, apa? Oke, terima kasih ya. Jadi ketika kalian bangun tidur, jangan apa? Tidur lagi, main HP lagi, tidak ya. Tapi biasakanlah kalian ketika di pagi hari itu melakukan aktivitas yang bermanfaat, ya, membantu orang tua, terus menyiapkan perlengkapan sekolah kalian. Ya, Pak Guru absen dulu ya, yang hari ini tidak berangkat aja. Siapa? Angel. Jadi selain Angel semuanya berangkat? Oke. Kalisa berangkat ya? Oke, berangkat. Yang kemarin tidak masuk sudah sehat hari ini, Mas Angel?
Jadi kita sudah mendengarkan lagu Indonesia Raya. Indonesia Raya adalah lagu kebangsaan kita, mengingatkan kita pada perjuangan para pahlawan kita. Para pahlawannya sudah gugur. Ya. Oke, terima kasih. Masih ingat pembelajaran yang lalu? Tentang apa ya? Bagaimana cara dalam tubuh manusia? Coba Pak Guru ingin tahu apakah kalian masih fresh dalam ingatan kalian? Proses pencernaan manusia itu dimulai dari mana? Dari mulut. Dari mulut kita mempunyai teman. Sekarang kita akan apa saja? Mempelajari tentang penyebab gangguan pencernaan disentri. Ya, apa itu disentri? Nanti kita akan pelajari lagi. Terus masih tentang kalimat iklan ya. Kerajinan ya, seni rupa dari berbagai daerah. Nanti kita akan mengulas kerajinan yang ada di dalam negara kita ya. Karena negara kita itu kaya akan keanekaragaman budayanya. Silakan kalian mencermati video yang Pak Guru tampilkan di papan tulis ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, jumpa lagi. Semoga kita semua selalu sehat dan semangat belajar ya. Apa sih yang dimaksud dengan gangguan pencernaan? Gangguan pencernaan adalah masalah yang terjadi pada salah satu organ pencernaan kita, atau bisa lebih dari satu organ pencernaan secara bersamaan. Gangguan pencernaan dapat disebabkan oleh beberapa faktor. Berikut ini merupakan penyebab gangguan pencernaan. Yang pertama, pola makan tidak teratur. Yang kedua, kurang mengonsumsi makanan berserat seperti sayur dan buah. Yang ketiga, mengonsumsi makanan yang tidak higienis atau tidak bersih. Yang keempat, kebiasaan menunda buang air besar. Dan gangguan pencernaan juga dapat disebabkan karena kita kurang mengonsumsi kebutuhan air minum, sehingga kebutuhan cairan dalam tubuh kita kurang terpenuhi. Berikut ini macam-macam gangguan pencernaan. Yang pertama, diare. Ada pula MAH, tifus atau demam tifoid, apendisitis atau radang usus buntu, disentri, kolera, gastritis, serta konstipasi atau sembelit. Kita bahas satu demi satu ya. Gangguan pencernaan yang pertama, diare. Diare adalah buang air besar yang terlalu sering dan encer. Gejala dari gangguan pencernaan diare misalnya buang air besar yang encer, nyeri perut, kram perut, dan demam. Diare disebabkan karena infeksi virus yang bernama rotavirus. Diare juga dapat disebabkan karena infeksi bakteri dan kuman yang masuk bersama makanan. Ada pula yang disebabkan alergi makanan tertentu pada sebagian orang yang intoleransi makanan. Cara pencegahan penyakit diare. Yang pertama, dengan minum air putih yang matang, sehingga kuman dan bakteri di dalam air sudah mati. Yang kedua, dengan cara menjaga kebersihan makanan. Dan yang ketiga, mencuci tangan sebelum makan. Berikut ini cara mencegah penyakit tifus. Yang pertama, dengan pemberian vaksin tifoid. Yang kedua, dengan mengonsumsi makanan yang higienis dan matang. Dan yang ketiga, cuci tangan sebelum makan. Gangguan pencernaan yang keempat, apendisitis, atau yang dikenal pula dengan istilah radang usus buntu. Apendisitis merupakan infeksi pada umbai cacing. Umbai cacing terletak pada usus buntu, yaitu pertemuan antara usus halus dan usus besar.
Kita perhatikan perbandingan gambar antara umbai cacing yang sehat dan umbai cacing yang terkena infeksi. Terlihat pada dilakukan dengan cara menjaga kebersihan makanan dan tempat tinggal kita. Sedangkan pengobatan dilakukan dengan cara pemberian obat antibiotik dan penggantian cairan garam, sehingga elektrolit dalam tubuh tetap terjaga. Gangguan pencernaan yang keenam, kolera. Kolera disebut juga dengan penyakit tahu. Kolera merupakan infeksi saluran cerna yang disebabkan oleh infeksi bakteri yang bernama Vibrio cholerae. Gejala dari penyakit kolera yang pertama, diare berat dan dehidrasi, kram perut, serta mual dan muntah. Cara mencegah penyakit kolera. Yang pertama, menjaga kebersihan makanan dan peralatan makan. Yang kedua, mengkonsumsi makanan yang telah dimasak, sehingga makanan bebas dari bakteri dan kuman. Yang ketiga, cuci tangan sebelum makan. Gangguan pencernaan yang ketujuh, gastritis. Gastritis merupakan peradangan pada dinding lambung. Kita perhatikan perbandingan gambar lambung yang sehat dan lambung yang terkena penyakit gastritis. Gejala dari penyakit gastritis yaitu rasa nyeri dan rasa panas di lambung dan disertai hilang nafsu makan. Jika peradangan tersebut menyebabkan luka pada lambung, maka dapat memicu penyakit yang lebih berbahaya, yaitu tukak lambung. Gastritis dapat disebabkan karena berbagai hal. Yang pertama, infeksi bakteri bernama Helicobacter pylori. Gastritis dapat pula disebabkan karena terlalu sering mengonsumsi obat pereda nyeri seperti ibuprofen dan aspirin 2 liter per hari, dan menghindari kebiasaan menunda buang air besar. Oke, kita sudah selesai belajar. Terima kasih sudah menyimak video ini. Apa yang ditayangkan dari video tersebut? Telat makan. Makan yang pedas, asam, terus terlalu banyak apa ini yang kayak minuman bersoda, terus minuman yang mengandung alkohol itu juga berpotensi menyebabkan penyakit lambung ya. Disentri, coba tadi menyimak videonya. Disentri merupakan Salah satu gangguan pencernaan makanan yang menyebabkan buang air besar menjadi encer disertai darah dan lendir. terus Memilihkan dengan diare, tetapi organ pencernaan yang mengalami gangguan berbeda. Pada disentri, sistem pencernaan yang diserang adalah usus besar, sedangkan pada diare yang diserang adalah usus halus. Pada disentri, buang air besar disertai darah dan lendir, sedangkan pada diare tidak. ya. Oke, itu sekilas tentang disentri. Tadi itu apa kalau disentri dengan diare? Kalau disentri itu penyerangnya di usus. Nah, kalau diare usus halus. Kalau diare tidak ada darah dan lendirnya. Sedangkan kalau disentri bercampur ya darah dan lendir sama.
beberapa gangguan pada pencernaan itu kan bermula dari makanan yang kurang higienis bagi tubuh kita ya. Nah, ada beberapa makanan yang sangat baik untuk organ pencernaan kita. Di antaranya ini ya, ada alpukat. Sudah pernah makan alpukat? Rasanya bagaimana? Namanya buah itu memiliki serat yang tinggi, buah dan sayur. Nah, buah dan sayur itu mengandung serat yang tinggi yang susah dicerna oleh organ pencernaan kita. Jadi tidak mengalami pencernaan sehingga kita itu bisa terbantu untuk buang air besar ya. Itu kalau makanan serat tinggi ya, jadi kita itu perlu memperbanyak makanan yang berserat tinggi. Di antaranya yaitu ya buah dan sayur. Ini makanan yang berserat tinggi pepaya. Pepaya itu termasuk buah atau sayur? Buah ya. Pepaya mengandung apa saja ini? Enzim pepaya yang dapat apa? Meluluhkan makanan sehingga pencernaan lancar. Ini sangat baik ya bagi orang yang terkena konstipasi. Apa itu konstipasi? Air susah BAB atau sembelit. Jadi pisang ya salah satu buah yang sudah dijumpai di tempat kita ya. Tadi sudah dibahas ya pencegahan dan pengobatannya ya. Masih ingat pencegahan dari disentery apa ya kan? Mencuci tangan sebelum makan, mencuci atau menjaga kebersihan peralatan makanan yang kita pakai ya supaya tidak terkena apa bibit-bibit penyakit yang terbawa oleh orang. Terus menjaga makanan yang sehat dan bersih serta tidak sembarangan mengkonsumsi makanan ya. Makanan biasanya itu yang tidak kita tahu itu berasal dari makanan yang siap saji ya. Itu sering kita temui. Nah, berkaitan dengan penyakit ya. Kalau kita kena penyakit itu biasanya kita makan obat penyembuhannya. Obat kita dapatkan karena kita tahu informasinya. Ya, informasi itu kita dapat dari apa ya? Dari iklan. Ya, yang kalian tahu itu iklan apa saja? Jenis-jenisnya yang sudah kita pelajari. Iklan komersil, sosial ya. Kalau berdasarkan medianya, iklan itu ada iklan apa saja medianya? Iklan elektronik. Media elektronik. Terus iklan media cetak. Contoh iklan Kita selalu kalian cermati kalimatnya. jangan biarkan mengalami. Minum Milanta, cepat redakan perih dan mual karena mah. Siap kembali jadi andalan. Milanta, cepat sikat sakit mah. Ya. Ini contoh iklan elektronik ya yang ditampilkan oleh TV. Biasanya kalau iklan elektronik itu terjadi dialog antara orang satu dengan orang lain ya. Jadi tidak monolog. Jadi ada dialog di dalam video iklan tersebut. Jadi ada kata kuncinya Milanta cepat atasi sakit mah itu kata kuncinya. Jadi di dalam iklan ini sudah mengandung unsur kalimat yang membuat orang itu tertarik untuk membeli Milanta obat ini ya. Karena tujuan dari iklan adalah menarik ya, menarik orang untuk membeli produk tertentu ya, produk tersebut ya. Kalau produk tersebut ini kan tentang obat. Nah, apa pendapatmu mengenai iklan tersebut? Apakah sudah menarik? Sudah.
Tidak, tadi sudah ada kali karena radio itu hanya mendengarkan suara dan itu pun terbatas di wilayah tertentu saja. Kalau misalkan kita di Purbalingga ya hanya mendapatkan siaran dari Purbalingga saja. Radionya di Purbalingga. Itu ya. Kalau kelebihan radio hanya bisa didapatkan dengan mudah ya. Tidak perlu modal besar untuk mendapatkan radio. Kekurangannya hanya suaranya saja yang kita dengar. Nah, ini yang ketiga, iklan internet ya. Internet itu iklannya itu produk kebudayaan dari sebuah daerah. Contohnya ada kain tenun ya. Apa itu kain tenun? Ya, kain tenun itu kain yang dibentuk melalui alat dan bahannya itu terbuat dari benang-benang yang disusun secara melintang ya. Ini dan muncul. Kemudian ada lagi anyaman. Anyaman juga merupakan produk kesenian dari daerah kita ya. Ini anyaman dari apa? Asbes. Nah, ini kerajinan batik. Kalian itu pakai baju apa? Batik ya. Baju batik itu ada dua jenis ya. Cara pembuatannya ada dua jenis. Batik tulis dan batik cap atau cetak. Kalau punya kalian itu batik cetak. Kalau batik tulis, nah, nilainya lebih tinggi ya karena dibuat dengan cara manual dan biasanya itu dibuat oleh orang perempuan, anak perempuan ya. Nah, apa itu batik? Yo, ada yang tahu? Batik adalah kesenian ya, kesenian dari bangsa kita berkaitan dengan apa ini? Pakaian ya. Ada batik tulis, ada batik cap atau cetak ya. Dan batik itu banyak sekali daerah-daerah yang menghasilkannya ya. Contohnya di Purbalingga saja kita sudah memiliki produk langkah-langkahnya. Yang pertama apa ya dalam membuat batik? Kita supaya kain polos itu bisa digambar, jadi kita harus membuat apa dulu? Seperti membuat kolase. Kalian membuat apa dulu? Membuat ya, menentukan tema dulu ya. Ya. Sketsa itu siapa? Gambar ringan sebelum dibuat gambar sesungguhnya ya, gambaran tipis ya. Nanti kita akan mempraktikkan itu semua ya. Kita membuat sketsa praktik atau desain.
dengan menggunakan malam. Ada yang tahu malam itu apa malam? Malam itu sejenis lilin, ya, lilin yang berwarna. Nanti tujuannya untuk mewarnai kain batik ini. Jadi batik kalian yang pakai itu pewarnanya itu menggunakan malam. Dan pewarnaan itu menggunakan canting. Pernah lihat canting? Ya kalau di sebelah desa kita itu ada namanya batik gambar sari ya. Itu ada pembuatan batik gambar sari. Tulis dulu sudah. Ya, oke. Setelah melihat video di atas, apa video yang dibahas dalam video tersebut? Tentang apa ya? Tentang gangguan pencernaan. Pencernaan apa saja tadi? Ya semuanya semua video yang sudah dibahas. Pencernaan jaring, di sentre. Terus ada apa lagi? Ya, penyebabnya apa tadi ya? Penyebabnya sering, telat, makan pedas-pedas, ya, makan kelepasan. Oke, sekarang kelompok untuk berdiskusi. Silakan sudah apa namanya? Membuat kelompok sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Untuk bekerja silakan kalian catat, silakan sesuai dengan kelompoknya kalian menuju ke teman-temannya. Apa ini? Silakan seperti ini. Meja di biar tidak terlalu lama. Jadi ini sudah ada versi 1, satu kelompok sudah ada. Oke, silakan berdiskusi dengan kelompok kalian ya. Di LKPD 1 itu ada apa saja ya? Tentang disentri, penyebabnya, pencegahannya, dan pengobatannya. Tulis kelompokmu, anggota kelompok. Kelompok apa? Anggotanya siapa saja?
Ya. Langkah-langkahnya tadi apa? Ya, membuat naskah. Naskahnya sudah ditentukan. Belum. Ya, sekarang tinggal menyusun kalimatnya. Ya. Kalau ini ya. Tinggal mewarnai ya. Kelompok ini sudah ya. Kelompok ini sudah setengah ya. Untuk LKPD 1 nanti masing-masing kelompok mempresentasikan LKPD 1 dan memperlihatkan hasil dari LKPD 2-nya. Ya. Silakan nanti berdiskusi dengan kalian siapa yang akan maju ke depan. Berarti nanti yang maju. Siapa yang mau maju nanti disiapkan didiskusikan dengan teman-teman kalian ya. Oke, siapa yang mau maju dulu? Kelompok biru, silakan. Mulai dari LKPD 1 dulu. Yang keras, Mbak. Teman-teman, saya mau diskusi kelompok biru. LKPD 1 pencegahan disentri makan dengan teratur, penyebab disentri dalam makan, pencegahan tidak memakan makanan yang tidak berasal, penyebab terlalu banyak makan. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok biru. Ya, karena sudah menentukan. Jadi untuk kuning, silakan yang mau mempresentasikan dua-duanya. Nanti dimatikan. Ya, dibacakan dengan suara yang keras. Teman-teman, saya ingin Presentasikan. kelompok pencegah makanan buah yang serat dengan makan dengan teratur, penyebab sebelum makan tidak mencuci tangan, kurang makanan yang berserat, pola makan tidak teratur, terlambat makan, gejala nyeri ketika. Ya, itu hasil diskusi dari kelompok kuning. Tuh, siapa tepuk tangan buat kelompok kuning sudah berdiskusi dengan baik dan hasilnya pun sangat bagus ya. Itu bisa di teman kelompok merah mempresentasikan hasil diskusinya. Teman-teman, saya ingin mempresentasikan kelompok pencegahan sebelum makan, menghindari makanan dengan pedas dan asam, penyebab pola makan tidak sehat,
mencuci tangan sebelum makan. Gejalanya diare dengan tindak lanjut dicampur darah. Diare ketika duduk dan Coba untuk KKP tujuannya diperlihatkan. Ya, bagus. Bagus, alhamdulillah. Tepuk tangan untuk kelompok merah karena sudah berdiskusi dan meresolusikan hasilnya. Disentri merupakan salah satu gangguan pencernaan ya dengan gejala yang seperti diare, yaitu pembuangan sering tapi untuk prosesnya itu apa? Encer. Sekarang waktunya untuk mengerjakan soal individu. Silakan dikerjakan dari sekarang. Kasih nama dulu. Ada yang sulit? Iya. Yang tadi apa ya? Khusus halus itu 4. Sudah selesai semua? Kalau sudah silakan ditumpuk, dikumpulkan nanti untuk dikoreksi. Jadi kita menyimpulkan bersama-sama tentang penyakit disentri. Apa itu disentri? Disentri adalah penyakit gangguan pada pencernaan dengan gejala seperti apa nih? Buang air, ya, encer dan berlendir dan bercampur udara. Ketika duduk akan mengalami rasa sakit dan nyeri atau nyeri ya. Kemudian langkah-langkah membuat batik apa dulu? Yang pertama menentukan tema, terus membuat sketsa, mewarnai dengan ya. Oke, alat untuk mewarnai disebut kanting. Kalau bahan untuk mewarnai disebut malam. Bentuknya seperti lilin persegi ya. Caranya itu dengan dipanaskan melalui kompor. Setelah cair baru diwarnai. Nah, proses ada yang belum paham sampai ini? Paham semua? Alhamdulillah. Oke. Bagaimana pelajaran hari ini? Apakah menyenangkan? Oke, terima kasih. Untuk pelajaran selanjutnya adalah membahas tentang apa ya? Masih di subtema 3 pembelajaran ketiga. Kalau hari ini kan pembelajaran kedua, besok kita akan bertemu dengan materi yang tidak jauh beda, yaitu subtema 3.